Ini hasil seminar ya yang dilakukan di perguruan tinggi besar ini. Itu semua pembicara mengatakan dalam pergerakan nasional Indonesia, ya, perintisan mulai kebangkitan nasional sampai Indonesia merdeka, sampai membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, satu-satunya organisasi yang tidak punya peranan apapun NU. Ya. Jadi NU sama sekali nggak punya sumbangan apapun pada negara ini. Itu pandangan para sejarawan. Ya. Pandangan para sejarawan tentang NU. Sampai dengan sinis mereka mengatakan PKI itu aja punya peranan kok. Ya, pernah berontak melawan kolonial, melawan Belanda tahun 1926. Ya, NU nggak pernah. Yang terungkap pada 2-3 tahun terakhir ini, Baalwisasi Yamanisasi masif terjadi di Indonesia bagian barat. Tema dan nuansa yang diusung adalah khilafah. Puzzle-nya sesuai dengan penjelasan Kiai Haji Agus Sunyoto yang mengatakan, Indonesia akan dibagi dua. NRN itu wilayah Indonesia Timur. Indonesia Barat, Kalimantan sampai Sumatera itu khilafah bentuknya. Bentuk negaranya, itu sekarang Anda tahu terjadi Baalwisasi Yamanisasi di Nusantara ini. Pelakunya klan Habib Alwi. Apa tujuan klan Habib Alwi dengan Baalwisasi Yamanisasinya itu? Tujuan klan Habib Alwi persis sama dengan apa yang Zionis Israel lakukan ke bangsa Palestina, yaitu membunuh bangsa Indonesia, menjajah dan menguasai teritori Nusantara ini. Saya sudah menjabarkannya dalam banyak tulisan dan video terkait hal tersebut. Untuk dalam bentuk tulisan silakan ke pwils.net atau RMI NU Banten. Di video ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai operasi klandestin Baalwisasi Yamanisasi itu, yaitu tentang posisi dan peran lembaga Al-Khairat dan Habib Idrus Salim Al-Jufri, guru tua, dalam operasi klandestin Baalwisasi Yamanisasi sebagai instrumen klan Habib Alwi guna menguasai Indonesia Tengah dan terutama Timur. Saya akan ajak Anda ke video penjelasan dari Kiai Haji Agus Sunyoto. Mohon perhatikan baik-baik bagaimana delegitimasi terhadap NU, rencana memecah NKRI menjadi dua bagian, dan klan Habib Alwi dan Hadrami Non Baalwi lah aktor utamanya melalui FPI, HTI, Gerakan 212, 414, dan lain-lain yang segerombolan. Yang pertama, ya, ini menurut catatan saya, tahun 2014 di sebuah perguruan tinggi ternama di Jakarta diadakan seminar sejarah nasionalis Indonesia. Ya. Pembicaranya adalah para doktor, ya, dan sejarawan nasional. Saya tidak tahu, NU diundang tapi tidak ada yang datang. Yang datang hanya reporter NU online, Abdul Alawi namanya. Ya, habis datang di situ, ya, Abdul Alawi ini nunggu saya. Ya, ketika saya datang ke PBNU, saya dilapori. Ini hasil seminar, ya, yang dilakukan di perguruan tinggi besar ini. Itu semua pembicara mengatakan dalam pergerakan nasional Indonesia, ya, perintisan mulai kebangkitan nasional sampai Indonesia merdeka, sampai membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, satu-satunya organisasi yang tidak punya peranan apapun NU. Ya. Jadi NU sama sekali nggak punya sumbangan apapun pada negara ini. Itu pandangan para sejarawan. Ya. Pandangan para sejarawan tentang NU. Sampai dengan sinis mereka mengatakan PKI itu aja punya peranan kok. Ya, pernah berontak melawan kolonial, melawan Belanda tahun 1926. Ya, NU nggak pernah. Ya, nggak punya peran apapun. Rupanya mereka sangat yakin dengan sejarah versi mereka. Ya, di mana dalam sejarah versi mereka itu sumber-sumber itu kan semua tersimpan di museum-museum dan perpustakaan di luar negeri. Ya, mereka yakin orang NU nggak bakal bisa masuk ke sana. Ya, kalaupun pernah ada yang ke Leiden, nggak bakal bisa baca dokumen itu. Bahasa Belanda. Kalau ke Inggris juga nggak bisa baca itu. Ke tempat lain, ke Jepang juga nggak bisa baca dokumen-dokumen itu. Ya, pokoknya NU ini dianggap kumpulan orang bodoh yang asal ikut gitu aja. Tuh
2014. 2015 ada satu peristiwa, ya, NU diundang, ya, dalam pertemuan di kafe yang terletak di Jalan Kemang Utara, ya, yang datang dari bumi, ya. Nah, di situ yang dibincang adalah ketepatan penggunaan istilah Indonesia dan Nusantara. Ya, mereka membincang penggunaan sebutan Indonesia itu tidak cocok karena itu bahasa asing. Yang cocok adalah Nusantara. Ya, rupanya di situ NU diundang karena mereka menganggap NU itu Islam Nusantara. Ya, itu tanggal 17 Oktober 2015. 3 hari kemudian tanggal 20 Oktober 2015 kita diundang lagi di tempat yang sama, tapi kali ini bahasanya lain, ya. Ada 2 tema utama yang dibahas. Tema yang pertama, pembubaran NKRI. Jadi Indonesia mau dibubarkan, ya. Jadi mereka lewat jaringan luar negeri, ya, lembaga-lembaga internasional nanti mengusahakan agar semua lembaga internasional memberikan penilaian bahwa Indonesia adalah negara gagal, ya, wis korupsinya gak terkendali, kemiskinan meluas dan seterusnya, ya. Di situ pelanggaran HAM dan itu nanti akan dicap, ya. Kalau sudah jadi negara gagal ya bubar, nanti ganti negara baru. Seperti dulu di Afrika ada negara namanya Rhodesia, ya, ganti Zimbabwe, ada dianggap gagal. Indonesia juga akan dibegitukan, ya. Nah, kalau NKRI sudah dibubarkan, maka mereka merancang kedua akan membentuk Negara Rakyat Nusantara NRN, ya, yang untuk saat itu sudah terbentuk wali negaranya namanya Yudi Samhudi Suyuti, ya. 20 Oktober itu, jadi jelas mau membubarkan NKRI. Yang tidak pernah mereka sangka dan tidak pernah terpikirkan, 2 hari kemudian 22 Oktober Presiden Jokowi, ya, menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri, ya. Dan yang di luar perkiraan mereka, begitu Hari Santri ditetapkan 22 Oktober, pesantren se-Indonesia itu upacara bareng dan sepakat NKRI harga mati, ya. Oh, itu rencana kacau mereka, ya. Tapi mereka masih melanjutkan rencana itu, ya. Salah satunya kita bisa lihat gerakan 411 dan gerakan 212, mereka yang biayai, ya. Mau menggulingkan Jokowi, bukan hanya menggulingkan Jokowi, tapi mau membubarkan Indonesia. Itulah tanggal 212 itu bagian dari kelompok itu ditangkap sama Polri, berani. Termasuk nanti diikuti pembubaran ATI. Ya, memang jaringannya ke sana nanti, karena Indonesia akan dibagi 2, Negara Rakyat Nusantara itu wilayah Indonesia Timur, Indonesia Barat, ya, Kalimantan sampai Sumatera itu khilafah bentuk negaranya, ya. Itu fakta, ya. Itulah tanggal 29 Oktober saya ketemu Kiai Said Akil di Juanda, Surabaya. Saya laporkan, ya, pada beliau ini fakta. Beliau lihat tuh, ini makar nih, sudah membubarkan negara dan bikin negara baru, ya. Ya. Jadi nanti kalau Negara Rakyat Nusantara itu terbentuk, setiap satu warga negara itu dikasih tanah 2,5 hektar dan uang 160 juta. Ya, itu rancangan mereka, dananya gede. Dan ini dibalik itu ada kekuatan besar. Ya, disitulah, ya, yang Said Akil melaporkan peristiwa itu ke Kapolri, ke Panglima dan kepada Presiden. Ya, semua ada. Itu. Jadi itulah yang kemudian, itulah yang kemudian menjadikan pemerintah sudah mengetahui ketika muncul gerakan 411 dan 212 dan nanti akan diteruskan pada gerakan yang lain. Perhatikan fakta-fakta yang terungkap pada 2-3 tahun terakhir ini. Baalwisasi Yamanisasi masif terjadi di Indonesia bagian barat. Tema dan nuansa yang diusung adalah khilafah. Puzzle-nya sesuai dengan penjelasan Kiai Haji Agus Sunyoto yang mengatakan Indonesia akan dibagi 2. NRN itu wilayah Indonesia Timur. Indonesia Barat, Kalimantan sampai Sumatera itu khilafah bentuknya. Bentuk negaranya, itu fakta. Itu Indonesia Barat, ya. Nah, sekarang untuk Indonesia Timur yang rencananya akan menjadi NRN, klan Habib Alwi akan bergerak melalui apa? Atau menggunakan instrumen apa untuk menguasai Indonesia Timur dan mempropagandakan NRN sekaligus jadi pemimpin atau penguasanya?
baik pada konteks saat itu dan saat ini. Melalui Muhammadiyah, tidak mungkin. Melalui NU, juga nggak mungkin. Meskipun NU sedang kesurupan Habib Tai, dalam hal subversif terhadap negara, NU tidak mungkin melakukannya. Jadi melalui instrumen apa? Yang paling suitable terhadap rencana pendirian NRN itu adalah jaringan lembaga Al-Khairat yang didirikan oleh Habib Idrus Salim Al-Jufri yang konon katanya memiliki jaringan ratusan dan sekitar 1.000 cabang lebih. Jaringan Al-Khairat dan Habib Idrus Salim Al-Jufri digunakan untuk menundukkan pikiran masyarakat Indonesia Tengah dan Timur. Melalui apa? Skemanya sama, patternnya sama dengan ba'alwisasi yamanisasi yang terjadi di Indonesia Barat, yaitu menggunakan propaganda klaim sejarah sebagai senjata utama menanam dan memperkuat pengaruh serta melegitimasi kekuasaan klan Habib Ba'alwi di Indonesia Tengah dan Timur. Dan bahwa pribumi Nusantara di Tengah dan Timur harus tunduk kepada klan Habib Ba'alwi karena pribumi Nusantara berhutang jasa kepada klan Habib Ba'alwi. Kita bisa lihat bagaimana bendera merah putih diklaim sebagai jasa Habib Idrus Salim Al-Jufri dan bagaimana narasi itu membonceng nama besar NU. Apalagi tadi disampaikan mau diadakan haulnya guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Perlu diketahui, ajaran yang dibawa oleh Jam'iyyatun Nahdlatul Ulama dengan ajaran yang dibawa oleh guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, juga ajaran yang dibawa oleh mufti-mufti kesultanan yang ada di Maluku Utara, semuanya berada di satu khittah yang sama, di satu manhaj yang sama, di satu akidah yang sama, di satu fikih yang sama, di satu tariqah yang sama. Perlu diketahui, para ulama ini punya peran besar atas merdekanya Republik Indonesia dan berdirinya Republik Indonesia. Bendera merah putih itu disebutkan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengirim surat kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari di awal-awal merdekanya bangsa Indonesia. Pada waktu itu terjadi musyawarah menentukan bendera Republik Indonesia. Ternyata guru tua mengirim surat kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang isinya mengusulkan bahwa bendera Republik Indonesia berwarna merah dan putih. Kemudian Kiai Hashim Asy'ari menerima saran tersebut yang ditulis oleh guru tua dan disampaikan kepada Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, dan diaminkan keinginan tersebut dan dipilih bendera merah putih sebagai bendera Republik Indonesia. Usulannya dari ulama, dari guru tua. Makanya ini subhanallah ada korelasi. Selain dibuat acara Jam'iyyah Nahdlatul Ulama, ternyata tidak lama lagi dibuat haul guru tua. Antara Nahdlatul Ulama dengan guru tua punya hubungan historis yang sangat kuat. Inilah yang tertulis dalam syairnya guru tua. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra'u wal bayda. Setiap bangsa memiliki bendera kemuliaan, simbol kebesaran, simbol keagungan, dan simbol keagungan negara Republik Indonesia adalah bendera sang pusaka merah dan putih. Itu syairnya guru tua. Kita lihat bagaimana Bandara Mutiara diganti namanya menjadi Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Kita lihat bagaimana upaya pencalonan Habib Idrus Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Kita lihat bagaimana klan Habib Ba'alwi mengklaim Sultan Ternate yang berdakwah di Ambon dan Ternate itu Ba'alwi semua. Dai-dai dari Hadramut itu menyebar di mana-mana ada. Coba lihat di Aceh, itu yang membawa agama Islam di Aceh, Ba'alwi. Di Sumatera ada Barus. Ada gunung apa Barus di Sumatera itu. Barus itu siapa? Ya Ba'alwi yang menyebarkan agama Islam. Istilah Barus itu dibawa oleh dari Hadramut. Kalau Anda ke Papua, boleh tanya sama Fadlan Garamatan, dai Papua itu. Itu bekas-bekas jejak-jejak dakwanya Habaib itu ada. Ba'alwi sekarang disebut Ba'alwi itu ada. Sulawesi Selatan, Al-Khairat, guru tua yang punya 480 Al-Jufri itu, yang punya 480 sekolahan itu, sampai di Papua juga ada cabang-cabangnya. Siapa itu? Sultan Ternate yang berdakwah di Ambon dan Ternate. Itu Ba'alwi semua. Semua upaya itu adalah alat klan Habib Ba'alwi dan hadrami lainnya guna menguasai Indonesia Tengah dan Timur. Jadi, kalau Gus Ipul dan Pak Prabowo mengangkat Habib Idrus Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional, itu berarti Gus Ipul dan Pak Prabowo telah berkhianat kepada NKRI karena mendukung rencana NKRI dibubarkan, lalu dipecah menjadi dua. Khilafah di Indonesia Barat dan NRN di Indonesia Timur, di mana keduanya sama-sama dikuasai dan dijajah oleh klan Habib Ba'alwi. Baik,
Saya sudah menjelaskannya, juga sudah memberi peta operasi klandestin Ba'alwisasi Yamanisasi baik di Indonesia Barat dan Timur. Lantas selanjutnya apa atau bagaimana?